Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'dahu. Sahabat dimanapun berada, kita lanjutkan kajian yang sebelumnya sudah kita bahas, yakni terkait dengan seseorang akan bisa berubah ketika yang dirubah itu dimulai dari pemikirannya, karena pemikiran itu akan menentukan pemahaman, lalu pemahaman itu akan melahirkan buah, yaitu berupa perbuatan atau akhlak, baik dalam perkara hubungan dirinya dengan penciptanya, kemudian berkaitan dengan orang lain, kemudian untuk perkara dirinya dengan diri sendiri, masalah pakaiannya, makanannya, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita lanjutkan bagaimana salah satu cara atau satu-satunya cara untuk mewujudkan dari pemahaman atau terkait dengan mafahim tadi. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya sudah mengakhiri dengan bacaan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu mau mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya apa? Perubahan itu muncul ketika seorang muslim mau mengubah yang ada pada dirinya, pada kaumnya, atau pada lingkungannya. Tapi kalau kemauan untuk mengubah itu tidak ada, maka kemudian tidak akan ada perubahan. Maka satu-satunya yang bisa mengubah pemahaman tadi, mengubah keadaan tadi adalah dengan mengubah pemahaman seorang, dengan mewujudkan suatu pemikiran tentang kehidupan dunia yang benar, ya, yang sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana pemikiran yang seperti itu tidak akan melekat erat dan menghasilkan sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupannya, kecuali dia paham, seseorang itu mengerti dengan kehidupan dunia, hidup, dan zat yang ada di balik kehidupan ini. Itu yang harus dipikirkan secara matang, yaitu keberadaan dirinya, keberadaan alam semesta, kemudian keberadaan yang ada di balik itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena satu kesatuan. Ketika memahami pencipta, ingin memahami pencipta, keberadaannya, maka harus dia melihat dari apa yang bisa diindra. Karena dia paham pencipta itu tidak bisa diindra, maka tidak bisa diindranya pencipta itu bukan berarti tidak ada, tapi itu salah satu wujud cara untuk mengatakan bahwa di balik itu semua pasti ada pencipta. Sekedar keilmuan bagaimana tersusun rapinya tubuh warga, hidung, bawah, bangunan, mata, telinga, kemudian panca indera kita yang lain bisa mengecarkan lidah, kan bisa masukkan asam manis dan sebagainya. Itu kan teratur, bukan di dalam Al-Quran. Luar biasanya Allah mengumpamakan bagaimana Allah mampu menciptakan hewan yang di dalam hewan itu ada air susu, kemudian ada kotoran, baik pipisnya maupun kotoran buang air besarnya. Tapi anehnya, uniknya, tidak pernah bercampur rasa air susu itu dengan kotoran sedikit pun. Yang kemudian hebatnya, khasiat susu tadi bermanfaat untuk makhluk hidup yang lainnya. Itu dirancang oleh suatu yang maha dahsyat di balik penciptaan makhluk-makhluk itu, tentu Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Maka disinilah kita menyadari bahwa pasti di balik ada ciptaan, ada yang di depan kita yang bisa diindra, ada yang tidak bisa diindra, dan itu tidak sama dengan
manusia biasa. Maka disimpulkan bahwa pemecahan yang benar tidak akan bisa ditempuh kecuali dengan al-fikru al-mustanir. Pemecahan yang benar tentang sesuatu yang awak yakin itu tidak bisa dipecahkan kecuali dengan pemecahan yang mustanir. Mustanir itu apa? Cemerlang, ya. Apa itu cemerlang? Saya ingin mengumpamakan ibarat kalau dalam kehidupan saya itu pernah belajar gini. Ada misalnya ibarat buah-buahan, anggaplah buah pisang. Ketika buah pisang tadi diberikan ke anak yang masih bayi, pisang itu dimakan. Cobalah dikasih pisang-pisangan, digigit yo. Ini berarti cara pikir orang yang belum membedakan antara mana pisang dengan pisang-pisangan. Nah, berarti belum mustanir, belum cemerlang cara pikirnya. Yang kedua, ini ada orang tuh yang dikasih pisangnya makan, yang kasih pisang-pisangan ini tolak, tidak makan. Kenapa? Karena pisang-pisangan tidak bisa dimakan. Nah, inilah meningkat cara pikir. Yang ketiga, ada cara pikir orang tuh ikut pisang-pisangan. Di dalam pisang itu ada vitamin, anggaplah misalnya vitamin C misalnya, ya, yang itu ada kandungan tertentu dari pisang tadi. Nah, dan nyo tahu kalau penyakit yang terjadi pada tubuhnya vitamin C, sekalipun enak ke orang, lama ke orang, karena nyo tahu bahwa di dalam pisang vitamin C yang bertentangan dengan penyakit yang ada di tubuhnya, nyo tidak akan makan sekalipun enak. Nah, itu berarti lah mengerti nyo banyak sekitnya dengan pemahaman tentang kandungan pisang yang baik bagi tubuhnya atau tidaknya. Nah, kemudian sekalipun misalnya orang mengatakan tidak lama doh, tapi ya tahu bahwa pisang kau lama, karena ya paham vitamin itu butuh bagi tubuhnya, makanya makan. Makanya makannya oleh orang yang tadi. Nah, itu tingkat yang ketiga, ya. Bahwasanya level berpikir manusia itu ada yang kayak bayi tadi. Ada pisang dimakan, ada pisang-pisangan dimakan, ya. Kan ada umat yang kayak itu cara pikirnya. Tidak tentu dia halal haramnya. Tak tentu ikut pisang dia pisang-pisangannya, dimakan di pulihnya halal haram hantam tabligh. Nah, itu kan bahaya cara pikir orang Islam yang kayak itu. Yang kedua, nya paham ikut pisang ke pisang-pisangan, mulai agak pandai membedakan. Kemudian yang ketiga, ikut pisang mengandung vitamin K yang kemudian bahaya kalau nya makan, dan ikut pisang-pisangan kau kan ada khasiatnya, kemudian nya tidak akan makan. Nah, dan kalau berbicara tentang pisang tadi, maka kemudian yang makan kalau seandainya tidak bertentangan penyakitnya. Tapi orang yang mustanir, yang cemerlang cara pikirnya tidak cukup sampai situ. Apalah yang harus dipahami? Bahwasanya pisang itu manis. Kandungannya anggaplah vitamin C tadi kan. Kalau dimakan membawa kesehatan baginya, kalau seandainya penyakitnya tidak bertentangan. Tapi nya berpikir jauh daripada itu. Siapa yang menciptakan pisang kok? Kok bisa pisang di tanah yang sama ditanam dengan mangga, airnya sama menyirami, kemudian lingkungannya sama, tidak pernah bertukar rasa pisang jo mangga? Siapa yang menciptakan tuh? Pasti ada tuh. Tidak pernah bertukar rasa. Nah, ini kan ditentukan, diatur. Ini menandakan bahwa di balik ciptaan itu pasti ada pencipta. Itulah orang yang mustanir tadi. Segala sesuatu yang terjadi di tengah kehidupannya kaitkan ada pencipta, yang kemudian pencipta itulah yang kemudian diagungkan, dimuliakan, sehingga seorang mukmin tidak akan pernah terucap di bibirnya kecuali ma khalaqata hadza batila. Tidaklah sesuatu itu terjadi, Allah ciptakan, kecuali tidak sia-sia terjadinya, ya. Ini adalah sikap seorang mukmin yang kemudian harus dipahami berkaitan dengan penciptaan, ya. Sahabat dimanapun berada, kemudian berpikir cemerlang itu tentu hanya terkait yang bisa diindra, ya, yang bisa kita lihat, kita pikirkan, kemudian kita dengar. Yang itulah area atau wilayah yang bisa kita pikirkan. Sementara di luar itu maka butuh wahyu, ya, butuh ada informasi dari luar
akal kita, dari luar yang bisa kita indra. Nah, itulah kemudian datangnya Rasulullah SAW diutus oleh Allah, itu melalui datangnya wahyu dari malaikat. Malaikat pun datang wahyu itu, turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan pencipta, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu harus turun dari bawah informasinya. Dari atas, maksud saya dari atas informasinya. Tidak bisa dari bawah, yaitu dari akal manusia. Karena keterbatasan manusia mengindra penciptanya, maka kemudian dia tidak bisa mengindra pencipta. Kalau seandainya dipaksakan makhluk itu berpikir tentang penciptaan, tentang penciptanya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah membuat pencipta yang kemudian kaitannya dengan lingkungan yang berada tempat dia berada. Misal akan ada maksudnya kita akan nampak ya fakta ya. Faktanya adalah ketika berlainan negara maka akan berbeda bentuk Tuhannya. Nah, padahal dia meyakini sama-sama Tuhannya itu ya. Tapi kemudian ketika diindra ternyata bentuknya ada yang hitam, ada yang kepalanya beda, pelontos. Kemudian ada kepalanya yang pakai pakai semacam mahkota. Ini kan aneh. Padahal dia sama-sama mengakui bahwasanya Tuhannya itu bukan suatu yang bisa diindra, yang bisa terlihat. Tapi kenapa berbeda-beda? Berbeda wilayahnya, berbeda bentuk Tuhannya. Ini akibat dari pengaruh akal manusia yang berperan ketika membayang-bayangkan pencipta. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa berbicara pencipta, berbicara Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, ya, maka kemudian Allah menurunkan informasi tentang Allah itu sendiri. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, ya, dan seterusnya. Ini menggambarkan bagaimana seorang mukmin tidak boleh merekayasa membayang-bayangkan bentuk pencipta kita, kecuali pencipta itu sendiri yang menyampaikan bagaimana keberadaannya dan seperti apa nanti yang akan diproses dalam kehidupan menemui pencipta tadi. Untuk sementara hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa bermujahah, bertatap muka, dan akan memberikan pengaruh buat kehidupan kita, terutama menambah ketaatan kita kepada Allah bagi saya pribadi, kemudian buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.